Halo, assalamualaikum. Ya ampun, udah lama banget ya nggak ketemu. Kamu gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Aku alhamdulillah baik. Kamu gimana? Aku juga alhamdulillah baik. Cuman ya masih kayak gini sih, masih di rumah aja, masih gabut-gabut gak jelas. Sama sih. Ya gimana lagi kan. Tapi lumayan seru juga sih kuliah online. Iya sih ya. Kamu kegiatannya selama pandemi apa? Ngapain aja? Biasanya kan kita hangout Ya tuh kan, bareng-bareng, tapi ini nggak bisa. biasanya kan, ya kan kalau misalnya kuliah daring kan, berarti kan banyak waktu luangnya gitu kan. Walaupun nggak Iya. luang kan, biasanya kan ada tugas-tugas juga. Tapi kan setidaknya bisa bantu orang tua. Ya kayak lebih memberi asupan ke tubuh sih. Biasanya kan kalau di kos kan nggak bisa memberi asupan ke tubuh. Iya sih Istirahatnya ya. Iya iya benar juga. Oh ya, kuliah masih daring. masih lanjut daring. Katanya sih sampai UAS katanya. Sama sih, aku juga kuliah masih daring. Gila capek banget kuliah daring. Maksudnya kayak kuliah tatap muka aja biasa masih ada yang Tugasnya numpuk. ih iya bener banget. Biasanya kan kuliah kuliah biasa aja kita tatap muka masih ada ya yang nggak ngerti. Apalagi kuliah daring kayak gini masih aja kayak apaan Bener-bener. sih? Belum lagi karena teknik sinyal, belum lagi karena masalah kuota segala macem ya nggak sih, kayak kurang tersampaikan aja gitu. Apalagi kita kuliah tatap muka aja masih ada kadang yang ngerasa ih masih kurang gitu kan. Tapi ya ada kelebihan kekurangannya sih. Kelebihannya biasanya pagi-pagi hektik, langsung belum mandi dan lain sebagainya. Ini kita langsung kayak bangun, cuci muka, buka laptop, buka handphone, udah kuliah selesai. Ya nggak sih? Iya. Tambah lagi kan ada efek-efeknya kan, walaupun nggak mandi kan tetap bisa kelihatan seger. Iya asli sih, ngebantu banget sih bener. Tapi sih kalau menurut aku sih kita sih nggak terlalu berpengaruh besar ya, karena kita kan jurusannya hukum. Ya setidaknya bisa lah cari informasi-informasi lebih lanjut. Gimana tuh kalau misalnya matematika, fisika gitu kan? Iya, apalagi anak teknik kan, kedokteran dan Pasti ada lain sebagainya. gitu. Iya, bener banget. Ih, asli. Oh iya, BTW aku kemarin ada loh. Kan kemarin kan barusan kan ada dosen jelasin yang tentang pemikiran sosiologi itu, dan aku kan barusan aja aku tuh main ke toko buku sama teman aku. Kebetulan ada buku yang aku udah baca sinopsisnya, bagus banget. Dia tuh tentang pemikiran sosiologi hukum ala Roskopon. Kamu udah pernah baca atau tahu tentang itu nggak? Roskopon ya? Oh iya, beberapa minggu yang lalu kebetulan dosenku juga jelasin tentang dia tuh. Sosiologi hukum kan? Berarti ya berarti materi kita sama. Iya sama. Emang kayak mendekati lah pastikan materi kita lah. Kurikulumnya juga pasti hampir sama ya. Pasti materi juga yang diajarin pasti sama lah. Iya sih. Gimana tuh menurut kamu tentang Roskopon itu? Seingat aku sih ya, Roskopon atau Pon itu kan adalah pakar filsafat terkemuka ya kan. Beliau tuh lahir di Lincoln, Amerika Serikat. Ya nggak sih? Iya ya. Pon itu tidak pernah, yang lucunya Pon itu nggak pernah ngeraih gelar SH loh. Dia tuh maksudnya nggak pernah sekolah SH, sekolah hukum gitu. Dia ini. Terus dia itu mendapat gelar BA pada tahun 1888 dan MA tahun 1889 dalam bidang botani, bukan hukum. Terus kemudian Pon itu belajar hukum 1 tahun full di Harvard. Tapi dia kuliah kayak dia cuma belajar aja tuh di Harvard, nggak yang kayak kuliah buat gelar gitu. Nah terus lucunya pada tahun 1903 Pon itu diangkat jadi dekan FH di kuliah dia di kampus dia, di universitas dia di Nebraska. Kemudian 1916 dia diangkat jadi dekan Fakultas Hukum di Harvard. Pun memberikan memberikan batasan
kalau dia tuh ngelihat perkembangan hukum itu, kalau aku nggak salah ada 2 tahapan. Tahap pertama itu tuh pengaturan hubungan dan penertiban tingkah laku antara masyarakat kayak gitu. Terus tahap kedua, PUN itu ngelihat hukum bahwasannya hukum sebagai pedoman yang berwibawa dan kemudian dikembangkan gitu buat jadi aturan-aturan dan jadi acuan. Yang ditekankan sama PUNS itu adalah definisi hukum ialah realitas sosial yang mengatur masyarakatnya. Negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum adalah sarana utamanya untuk untuk merealisasikan tujuannya. Inti dari teori hukum sosiologi dari PUNS ini adalah kepentingan, dan kepentingan itu kan ada dibagi 2 ya, kepentingan kelompok sama kepentingan pribadi. Kalau menurut aku sih gitu. Iya. Ya aku juga udah pernah sih baca yang tentang yang tahap Iya. tahap perkembangan hukum oleh Roscoe itu udah pernah baca. Terus itu kan aku juga pernah baca yang ide dasar pemikiran yang tadi tuh yang Roscoe itu. Iya. Dia tuh menitik beratkan jika hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan kepentingan umum. Jadi pokoknya intinya menurut aku sih dari PON ini kayak lebih menitik beratkan kepada kepentingan umum. Iya. Untuk kepentingan bersama gitu kan ya, bukan untuk kepentingan satu orang. Tapi kalau dipikir-pikir kan tadi dia juga bilang kepentingan itu ada 2, buat kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Tapi aku masih agak rancu di tujuan sih. Menurut kamu gimana? Kalau tujuan menurut PON itu aku juga udah pernah baca, itu ada 6 kalau nggak salah. Yang pertama itu menelaah akibat-akibat sosial dan yang aktual dari lembaga hukum kepada bekerjanya hukum ketimbang isi abstraknya. Terus tuh studi hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan dan karena itu menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang bijaksana, yang dapat diperbaiki oleh usaha guna menemukan cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha sedemikian itu. Terus tuh untuk menciptakan efektivitas studi tentang cara-cara membuat peraturan-peraturan yang memberi tekanan kepada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum. Terus studi sejarah hukum sosiologis yaitu tentang akibat sosial yang telah dihasilkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. Selanjutnya membela apa yang telah dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak. Terus tuh akhirnya yang ingin dicapai oleh hukum tersebut pada poin sebelumnya ialah efektifnya usaha untuk mencapai maksud-maksud serta tujuan hukum. Jadi kayak dia tuh lebih menekankan pada maksud dan tujuan hukum untuk kepentingan umum tadi loh, untuk kepentingan bersama. Pokoknya poin ini lebih menekankan untuk kepentingan umum. Menurut aku gitu sih dari baca-baca tujuan-tujuan menurut PON yang ada 6 tadi. Intinya untuk efektifnya hukum dan bekerjanya alat di dalam hukum, baik dalam bentuk abstraknya gitu. Terus tuh kayak lebih ke kepentingan umum. Iya. Oh, menurut kamu? Oh iya juga sih, dan pada akhirnya kan PON juga ngaku bahwa hukum itu, hukum yang baik adalah hukum yang ideal dan realistik kan. Dan hukum itu kombinasi dari idealisme dan dari praktisme kalau nggak salah. Dan kalau idealisme itu kan isinya nilai-nilai dan spiritual kayak gitu, dan akhirnya hukum bisa berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Wah, Iya. seru banget Jadi ya. kan merupakan yang ideal dalam masyarakat berupa nilai-nilai spiritual. Jadi dia tuh ada juga yang menyangkut nilai-nilai spiritual dalam hukumnya tuh. Kalau pragmatis, unsur realitas sosial dari hukum berupa kebutuhan sosial, kepentingan sosial, dan penyesuaian sosial. Jadi kayak lebih emang ke sosialnya, lebih ke kepentingan umum sih. Iya sih, emang sih, karena kan mau gimana lagi kalau misalnya hukum mau gimana jalan kalau misalnya nggak memperhatikan masyarakat atau dari segi sosialnya kan ya. Setuju sih sama PON.
Iya sih. Wah, Jadi intinya gimana? jadi intinya menurut aku ya kayak tadi, pon itu apa ya, yang seperti kamu bilang tadi, benar juga bahwa bahwasannya hukum itu pon apa ya, pengertian hukum menurut pon itu sebenarnya yang ada di tengah masyarakat tadi, dan yang titik beratnya itu adalah kepentingan, ya nggak sih, yang kayak dia bilang tadi sebelumnya. Dan emang iya sih, hukum itu ada emang untuk apa ya, untuk kepentingan, salah satunya tuh untuk mengatur kan, biar lebih kepentingan untuk mengatur, biar lebih apa ya, biar lebih tertib aja kayak gitu. Ya kan sesuai dengan ide dasar pemikirannya PON ini kan, hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan kepentingan umum. Lagi-lagi emang kayak sekali lagi PON itu emang kayak menegaskan untuk kepentingan umum. Iya benar. Jadi ide dasar dan pemikirannya itu untuk kepentingan umum. Gimana bekerjanya untuk kepentingan umum. Ya nggak sih? Iya benar banget. Wow, seru banget ya, tumben-tumbenan kita diskusi berat kayak gini. Nah itu. Tapi nggak apa-apa. Selagi apa namanya bisa diisi dengan kegiatan yang bermanfaat kan nggak ada masalahnya. Iya benar banget. Oh ya, anyway. ini pengetahuan. Iya benar banget. Oke, next time mungkin kita bisa lagi deh diskusi yang lain. Boleh. Oh ya, maaf banget nih, aku harus ada kerjaan lagi, harus ada kuliah selanjutnya. Mungkin kita bisa follow lagi nanti. Senang banget bisa ketemu kamu, biarpun via kayak gini. Nanti kita ketemu lagi ya. Semoga pandemi cepat selesai. Iya, amin. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Salam.